Shalom, shalom, selamat pagi saudaraku semua. Saya menyapa bagi saudaraku yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Rusia, dan di Amerika Serikat. Senang kembali menjumpa saudara semua pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari terangi hati kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Puji Tuhan. Saudara, kehidupan kita seperti sebuah kendaraan yang berjalan dan memerlukan kendali kehidupan. Jika Kristus yang memegang kendali, maka perjalanan kita sepenuhnya ada di tangannya, dan kita pun akan dituntun Tuhan di jalan yang benar. Sebab segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sebagai seorang Kristen, kita adalah pengikut Kristus. Tertulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya hidup kita sudah seharusnya meneladani Kristus dengan menempatkan Dia sebagai pemegang kendali hidup kita, saudara. Pertanyaannya, siapakah yang selama ini mengendalikan hidup kita, saudara? Diri sendiri ataukah Kristus? Jika Kristus yang mengendalikan hidup kita, maka semua akan tampak jelas dari buah-buah yang kita hasilkan. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Sebuah kapal akan sanggup mengarungi lautan lepas, meski harus melewati ombak dan gelombang jika berada di bawah kendali nahkoda yang handal. Dan nahkoda yang handal itu hanya Tuhan Yesus, saudara. Saudaraku, lewat Alkitab kita bisa belajar tentang kekuasaan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan dan di luar kontrol Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kita tidak perlu takut akan apapun juga, seperti yang Tuhan Yesus katakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudaraku, Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita dan yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segalanya. Jangan pernah berpikir bahwa segala perkara terjadi di luar kendalinya, saudara. Saudaraku, Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang pegang kendali hidup kita. Kita harus ingat beberapa kebenaran tentang kedaulatan Tuhan atas kita, sehingga kita semakin teguh dalam iman dan tidak gelisah lagi. Yang pertama adalah Tuhan ada di mana saja. Daud berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Tidak ada satu tempat meskipun kita merasa sendiri sekalipun yang tidak bisa Tuhan jangkau, saudara. Yang kedua, Tuhan tahu segalanya. Dikatakan, Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Jadi, Dia tahu seberapa buruknya keadaan kita, seberapa tidak enaknya perasaan kita.
karena itu, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli akan situasi yang kita hadapi. Mengapa kita harus gelisah? Kita tidak mengetahui tentang hari esok dan masa depan kita, tetapi Tuhan yang memegang masa depan itu. Tuhan tahu apapun yang akan terjadi. Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan yang ketiga, Tuhan itu Maha Kuasa. Tertulis, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Memang bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara, Tuhan itu peduli akan masa depan kita. Oleh karena itu, mari kita jangan lagi takut dan gelisah akan hidup ini, sebab sejatinya Tuhan Yesus yang memegang kendali kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami, sehingga kami tidak lagi takut saat menghadapi badai, menghadapi ombak yang menerjang kehidupan kami, karena kami aman bersama dengan Tuhan. Mari ya Tuhan, bahwa kami selama ini selalu bersama Tuhan, tinggal dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, kesejahteraan daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami ya Tuhan. Belas kasihan-Mu bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.